untuk dibahas pada masa pandemi COVID-19 ini, karena memang kita pada posisi pembelajaran itu di rumah. Dan tema kita pada hari ini adalah tentang project based learning atau pembelajaran berbasis proyek. Insya Allah nanti akan disampaikan oleh Pak Edi Jatmiko. Kemudian nanti di part kedua, materi kita berjudul penilaian di rumah. Bagaimana penilaian di rumah. Dan akan disampaikan oleh pengembang teknologi pembelajaran ahli muda dari LPMP Bengkulu, yaitu Ibu Nova Sulasmianti. Ibu Bapak yang kami hormati, ada beberapa tahapan yang mesti kita lalui dalam kegiatan ini. Yang pertama, kami mohon nanti mengisi absensi yang linknya ada di chatting. Ibu Bapak nanti bisa lihat. Saya akan menulisnya kembali, situ sudah muncul. Jadi Ibu Bapak, bukti kehadirannya itu silakan diisi di link yang sudah kami buat. Kemudian nanti narasumber akan menyampaikan materi kepada kita. Materinya adalah tadi sudah kami sampaikan terkait dengan project based learning dan penilaian dari rumah. Setelah itu nanti kita akan ada diskusi. Jadi Ibu Bapak sebagai peserta, siapkan pertanyaannya terkait dengan materi yang disampaikan. Nanti Ibu Bapak tulis di chatting kita. Ya, tulis di chatting apa saja pertanyaannya dan untuk narasumber siapa. Oke? Setelah itu nanti Ibu Bapak akan diminta lagi mengisi namanya instrumen setelah kegiatan. Jadi kita akan melihat pemahaman Ibu Bapak terkait dengan materi yang disampaikan hari ini. Saya kira itu Bu Bapak tentang beberapa tahapan yang akan kita lalui di kegiatan Forum Jariah kedua ini. Alhamdulillah kita sudah kehadiran dua narasumber yang luar biasa. Yang pertama Pak Edi Jatmiko, kita sapa. Assalamualaikum Pak Edi Jatmiko. Waalaikumsalam untuk semuanya dan teman-teman yang jauh juga maksudnya. Silakan mungkin menyapa Pak Edi. Sudah cukup? Assalamualaikum Pak Muzanif, Ibu Nova, Bu Tuti dan teman-teman guru semuanya di Provinsi Bengkulu. Bahkan saya dengar tadi ada yang dari Sumsel tadi ya? Sulsel. Dari Lampung. Lampung, Jakarta itu. Banyak Pak? Oh Lampung. Selamat bergabung di Jariah yang kedua. Mudah-mudahan semuanya sehat untuk kegiatan hari ini sampai nanti diterjadwal sampai jam 11.30. Itu Pak Muzanif. Ya, terima kasih Pak Edi. Dan Pak Edi ini adalah Koordinator Widya Iswara dan PTP LPMP Bengkulu. Alhamdulillah bisa bersama dengan kita hari ini. Kemudian narasumber kita yang kedua yang tidak kalah luar biasanya. Beliau adalah pengembang teknologi pembelajaran ahli muda LPMP Bengkulu. Sudah banyak karyanya dan alhamdulillah hari ini bisa berbagi dengan kita terkait dengan penilaian dari rumah. Kita sapa Ibu Nova Sulasmianti MPD. Silakan Bu Nova. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Senang sekali pagi ini bisa bersua lewat telepon dengan Bapak Ibu guru yang hebat, teman-teman PTP juga banyak hadir. Terima kasih. Cukup berapa? Cukup. Terima kasih Bu Nova sudah menyapa kita. Alhamdulillah kita bisa mengikuti kegiatan hari ini dengan narasumber yang juga sudah siap di tengah kita. Tidak memperpanjang mukadimah, kepada narasumber pertama Pak Edi Jatmiko. Kami persilakan dengan segala hormat untuk menyampaikan materinya. Namun sebelumnya, kembali moderator mengingatkan untuk bisa mengisi absensi dengan link yang ada di chatting kita. Oke, Pak Edi bersiap? Kami persilakan waktu dan kesempatannya. Pak Muzanif, terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah hadir.
Mudah-mudahan senantiasa sehat, ya, senantiasa sehat dalam suasana kalau istilahnya work from home atau belajar dari rumah ini kalau kita ini mengajar dari rumah. Ya. Tentu banyak kendala, banyak permasalahan, tapi kita bersyukur kepada Allah bahwasanya senantiasa ada saja hal-hal yang istimewa yang baik dalam suasana apapun. Baik Bapak Ibu, jadi teman-teman peserta Jaria yang kedua pada kesempatan pagi ini menjelang siang ini, bahkan sebagian pada berjemur di jam-jam 10:20 ini. Saya akan sampaikan tentang model pembelajaran berbasis proyek dengan mempresentasikan kurang lebih 15 menit, nanti bisa dilanjutkan dengan tanya jawab, ya, tanya jawab biar lebih hidup begitu. Kita awali dari sini bahwa dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kita memang nggak pernah, bahkan jarang sekali barangkali ya, untuk membuka undang-undang ini tentang pembelajaran lebih dahulu. Jadi tentang Sisdiknas tahun 2003 itu menyatakan bahwa belajar itu merupakan usaha sadar dan terencana. Ini ya, Pak Muhammad menambahkan. Untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik, kalau bahasa sehari-hari murid siswa kita, secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan. Jadi kita maksud spiritualis, spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi dasarnya awal kita sekali. Lalu dilanjutkan dengan PP 19 ini, bahwa agar siswa menjadi pembelajar seperti yang diharapkan itu tadi, maka proses pembelajaran dilakukan secara interaktif. Dan untuk kondisi sekarang interaktif tentunya sulit, ya, agak sulit karena pakaian juga sedikit pesertanya. Kemudian menyenangkan, menantang, inspiratif, memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa. Ini nilai yang sangat besar prakarsa ini ya, kehendak, kemauan, gabungan prakarsa dalam banyak hal. Memberi ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan perkembangan fisik, ya, fisik, serta psikologisnya melalui model-model pembelajaran. Nah, ini pengantar kita. Jadi, bahwa pembelajaran itu tidak lepas daripada Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003, PP 19 ya, tentang di sini ada SNP salah satunya. Baik, kita lanjut Mas Zanif. Lanjut yang slide yang berikutnya. Lalu saya harus mengembangkan model pembelajaran ini. Pengembangan model pembelajaran merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam merancang pembelajaran sebagai bentuk pertanggungjawaban guru siswa. Sehingga kalau disingkat, yang bertanggung jawab dalam pengembangan adalah guru yang mengajar siswa tersebut di sekolah tersebut. Jadi tidak bisa guru lain tentunya, itu dalam rangka untuk pencontohan. Tetapi kalau untuk model yang sebenarnya adalah guru yang bersangkutan pada siswa di sekolah tersebut. Lalu berikutnya, guru dapat melaksanakan pembelajaran berdasarkan model pembelajaran tertentu atau dengan mengikuti langkah-langkah yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi siswa di masing-masing sekolah. Jadi maksud langkah-langkah pembelajaran tertentu, model tertentu itu adalah model pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh para ahli penemunya. Misalnya dari discovery learning, inquiry, lalu ada namanya program based learning, project based learning. Atau disesuaikan nanti berikutnya. Ya, jadi sesuai dengan kondisi siswa, langkah-langkah yang sudah ada disesuaikan dengan kondisi siswa dan sekolah yang bersangkutan. Kita lanjut berikutnya. Bapak Ibu, selanjutnya apakah ada model pembelajaran yang terbaik? Nah, ini pertanyaan yang sering kita muncul nih. Karena kadang-kadang ada instruktur atau siapa saja yang pernah belajar yang terbaru, dia bilang itu yang terbaik. Tapi ini jawabannya, bahwa tidak ada satupun model pembelajaran yang paling baik. Ya, tidak ada satupun di antara yang lainnya. Masing-masing model pembelajaran memberi atau memiliki kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, dalam menggunakan model pembelajaran, seorang guru perlu menyesuaikan dengan berbagai pertimbangan antara lain karakteristik mata pelajaran, sehingga ini muncul RPP dalam bahasa Inggris agak berbeda dengan RPP IPA karena beda karakteristiknya.
Karena IPA berbeda dengan matematika atau IPS. Jadi menyesuaikan. Lalu menyesuaikan juga dengan KD atau materi pembelajaran. KD yang mengungkapkan berbagai tentang keterampilan lebih kuat, tentu beda KD dengan yang pengetahuan awal ya, umum gitu. Lalu karakteristik dan modalitas belajar atau cara belajar siswa yang akan belajar dengan model tersebut. Sarana pendukung belajar lainnya. Jadi model pembelajaran itu tergantung banyak hal, mata pelajarnya, KD-nya, karakteristik dan suasana siswa dan lingkungannya. Lalu Bapak Ibu, model pembelajaran tertentu tidak menutup kemungkinan akan menjadi sempurna dan sesuai dengan tujuan belajar manakala dilengkapi dengan model pembelajaran yang lain. Jadi memang seorang guru itu sebaiknya menguasai berbagai model pembelajaran, dilengkapi dengan metode-metode. Gitu. Baik, kita lanjut yang next slide berikutnya. Ada beberapa konsep tentang pembelajaran berbasis proyek. Karena hari ini kita bicara tentang project based learning, pembelajaran berbasis proyek. Tapi saya ingatkan lebih dahulu bahwa ada juga penilaian berbasis proyek. Sebenarnya agak mirip ya, agak mirip. Tapi kalau penilaian cenderung pada untuk mengambil nilai, tapi ini adalah proses pembelajaran. Baik, jadi dimulai dengan Thomas Marger-Dolder dan seterusnya ini, dia mengatakan bahwa proyek adalah tugas yang kompleks, berdasarkan tema yang menantang, yang melibatkan siswa dalam mendesain ya, rancangan. Dalam memecahkan masalah, mengambil keputusan, atau kegiatan investigasi, memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerja dalam periode waktu yang telah dijadwalkan. Jadi ada periode waktu yang dijadwalkan, artinya waktunya cukup panjang ini ya, dalam menghasilkan produk. Itu yang pertama. Lalu konsep tentang proyek pembelajaran proyek yang kedua, Stoller nih tahun 2006 ini diambil dari buku Pedoman Pembelajaran SMP ini ya. Bahwa ada 3 jenis proyek berdasarkan sifat dan urutan kegiatannya, yaitu yang terstruktur, yaitu ditentukan dan diatur oleh guru, dan atau bahan itu presentasi. Jadi tentunya untuk siswa-siswa yang tingkatan rendah, mungkin kelas 10 atau awal-awal belajar ya. Jadi terstruktur, guru yang mengatur banyak halnya. Kedua, proyek yang tidak terstruktur, ya, didefinisikan oleh siswa sendiri. Ini cukup berat ya, karena semua mandiri, betul mandiri ini. Lalu yang ketiga, proyek yang semi terstruktur, yaitu yang didefinisikan jenis proyek yang tugasnya itu didefinisikan diatur sebagian oleh guru dan sebagian oleh siswa. Jadi gabungan. Jadi 3, ada yang terstruktur murni dari guru semuanya. Kedua, yang tidak terstruktur, siswa yang mendefinisikan sampai seterusnya. Dan yang ketiga adalah yang semi terstruktur. Jadi itu ada 3 macam menurut yang Stoller itu. Ibu, kita lanjutkan berikutnya tentang masih berhubungan dengan konsep tentang berbasis proyek lebih dahulu. Lanjutnya Pak Mudani. Baik, Stoller mendefinisikan pembelajaran berproyek sebagai pembelajaran yang menggunakan proyek sebagai media dalam proses pembelajaran. Jadi pembelajarannya dengan proyek untuk mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Maaf kalau tulisannya kurang koma ini Ibu ya, nah, kelewatan ini. Penekanan pembelajaran terletak pada aktivitas-aktivitas siswa untuk menghasilkan produk dengan menerapkan keterampilan meneliti, ya, menganalisis, membuat, bahkan sampai dengan mempresentasikan produk pembelajaran berdasarkan pengalaman nyata. Jadi kalau Bapak Ibu bisa menghubungkan dengan taksonomi Anderson Bloom ya, bahwa ini ada C4, C5 kan sampai dan seterusnya. Ini adalah sudah pembelajarannya sudah HOTS dengan proyek ini. Sudah HOTS, bukan C1, 2, 3 lagi, tapi C4, C5 bahkan bisa jadi sampai pada C6. Jadi sekali lagi bahwa anak-anak dalam proyek itu peserta didik kita diajari keterampilan meneliti, menganalisis, membuat sampai dengan mempresentasikan hasil dari pembelajaran mereka. Kita lanjutkan. Kemudian model pembelajaran berbasis proyek, ini oleh yang lain lagi ini. Model pembelajaran yang dapat digunakan untuk menerapkan pengetahuan yang sudah dimiliki. Nah, jadi ini agak berbeda ya teman-teman. Jadi
kalau proyek itu yang di sini adalah pengetahuannya lebih dahulu, tahu lebih dahulu. Jadi C1, C2-nya itu harus tahu lebih dahulu, ya. Pengetahuan yang level 1 dan 2 itu kemudian diterapkan untuk juga melatih berbagai keterampilan berpikir, sikap, dan keterampilan konkret. Sedangkan pada permasalahan kompleks diperlukan pembelajaran melalui investigasi, kolaborasi, dan eksperimen dalam membuat suatu proyek, serta mengintegrasikan berbagai subjek atau materi dalam pembelajaran. Jadi gini penjelasannya, proyek itu dalam skala sempit bisa jadi oleh satu guru mata pelajaran yang membuat dengan gabungan beberapa KD, karena memang proyek itu agak kompleks, sehingga beberapa KD oleh satu guru mata pelajaran, kemudian tidak cukup sekali pertemuan biasanya proyek itu. Kalau untuk suasana seperti saat ini, orang-orang yang belajar di rumah, teman adik-adik kita, dalam suasana BDR nih, belajar dari rumah ya, itu tentunya sangat cocok kalau pembelajaran berbasis proyek, karena ada beberapa pertemuan. Nanti kita lihat langkah-langkahnya. Nah, kalau proyek lebih kompleks, ya, permasalahan kompleks, ini diperlukan beberapa, kalau memungkinkan ya, adalah gabungan antara mata pelajaran. Seperti di kawan-kawan SD, yang ada yang disebut dengan tematik. Satu tema itu berisi muatan pelajaran yang berbeda-beda. Nah, kalau dalam suasana banyak libur seperti ini, katakanlah seperti libur ya, seperti libur tapi belajar, itu cocok itu. Beberapa guru bergabung membuat satu proyek, nanti monitornya bisa bergantian. Oke, kita lanjut lebih dahulu. Silakan Om Jani. Kemudian Bapak Ibu, ada 2 atau 3 slide lagi ini. Kita akan singkat saja, nanti lebih enak dengan diskusinya. Jadi alur pembelajaran proyek ini ada 6 langkah. Pertama, penentuan proyek. Itu tadi oleh guru, bisa jadi oleh murid atau gabungan guru dengan murid. Kalau proyeknya cukup kompleks, antar mata pelajaran bisa 2 guru, 3 guru bergabung dalam satu proyek. Ya, nanti produknya kalau mau dinilai bisa antar guru tersebut. Kemudian langkah kedua adalah perancangan. Jadi setelah ditentukan proyeknya apa, perancangannya siswa diminta merancang berdasarkan pengetahuan yang sudah diketahuinya, yang sudah didapatnya, perancangan. Kemudian berikutnya setelah dirancang penjadwalan. Penjadwalan dalam rangka penyelesaian proyek itu. Ya, dijadwalkan, seperti apa penjadwalannya. Langkah-langkahnya, step-stepnya. Nah, dalam hal ini saya punya saran, karena kalau waktunya panjang ini, setelah perancangan itu ada masa, yang walaupun dalam buku nggak tertulis itu, untuk dipresentasikan seperti apa rancangannya. Seperti perancangan ini kan mirip proposal ya Bapak Ibu, mirip proposal penelitian kawan-kawan masa skripsi itu, sehingga proposal itu ada bagusnya, atau seharusnya ditampilkan, ditunjukkan pada gurunya rancangannya. Karena kalau rancangan salah nanti dilaksanakan juga malah salah yang berkelanjutan kan, berkepanjangan salahnya. Jika kalau rancangan dipresentasikan, ditunjukkan kepada gurunya, pembinanya, maka bisa diluruskan. Baik, setelah rancangan clear, lalu ada penjadwalan. Kan? Kalau rancangan sudah direvisi oleh gurunya, ada penjadwalan. Sehingga ada saatnya nanti semacam monitoring oleh guru. Ya, monitoring oleh guru. Lalu penjadwalan. Berikutnya saya jadwalkan maka penyelesaian. Jadi berarti diselesaikan. Tentunya penyelesaian ini sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh guru yang disepakati. Ya. Di sana nanti ada proses-proses monitoring. Kemudian setelah selesai ada pelaporan dan presentasi. Nah, pelaporan presentasi ini berarti ada lagi presentasi yang disaksikan oleh guru, yang dilihat oleh guru. Dan diakhiri dengan evaluasi, yaitu evaluasi dari proses pelaksanaan pengerjaan proyek dan hasil. Jadi begitu langkah-langkahnya, ya. Tapi lebih biasa kan kita ulang lagi di berikutnya biar lebih pertanyaannya lebih lengkap. Silakan Pak Muzani, ada 2 slide lagi kita.
Jadi mengulang kembali yang aku tadi, supaya jadi sengaja ya, supaya kalau blog itu sebenarnya lebih kita sudah Bapak Ibu guru ini kadang-kadang suka lupa, ternyata kita juga suka lupa, maka saya ulang lagi. Alur pembelajaran berbasis proyek ini pertama penentuan proyek. Penentuan proyek ini guru yang memutuskan apakah dia memutuskan proyeknya, apakah siswanya atau lalu kedua perencanaan. Halo, Pak Ji. Perencanaan mendesain perencanaan proyek. Lalu penjadwalan. Ya, desainnya itu tadi saya sampaikan perlu dipresentasikan, disaksikan oleh guru lebih dahulu sebelum dijadwal dan dilaksanakan. Pak Edi, sebelum Oke, penjadwalan sangat penting agar proyek yang dikerjakan sesuai dengan waktu yang tersedia. Ada suara ini ya, kemudian ada suara masuk juga. Ya. Baik, sedikit terakhir, tinggal yang slide terakhir. Baik, Pak Mujani, kita lanjutkan yang terakhir sebelum diakhiri. Jadi langkah yang keempat, alur yang keempat itu pelaksanaan. Nah, dalam pelaksanaan ini guru melakukan monitoring terhadap pelaksanaan dan perkembangan proyek. Ada yang tadi di chat ada mengatakan suara kurang jelas, apa nanti bisa dilihat ulang, nanti kita tanyakan melalui chat. Kemudian pelaporan dan yang diakhiri dengan evaluasi. Jadi tahap ini dilakukan untuk mengevaluasi kegiatan sebagai acuan perbaikan proyek-proyek berikutnya, baik dan atau antar ada suara itu ya. Baik Pak Muzani, sementara itu dulu, nanti bisa diperjelas atau diramekan dengan diskusi karena ini sebagai pengantar kawan-kawan. Dan untuk memperkaya khasanah ini, slide ini banyak saya ambil dari buku yang ada di slide berikutnya, Bu Muzani. Silakan tampilkan bukunya itu. Jadi ada, ya Bu Muzani bisa dibuka di slide berikutnya, kalau masih ada. Halo? Bentar, Pak Edi. Oke. Ya. Jadi ada dua buku ini. Satu untuk SMP, panel pembelajaran, itu yang banyak saya ambil dari sana tadi, kata-kata tadi. Kemudian model pembelajaran ini yang dari Direktorat SMA ini. Ya, jadi tapi bahannya lebih lengkap yang SMP. Jadi kawan-kawan SMA kalau memperkaya pengetahuannya bisa juga membaca yang untuk sekolah menengah pertama ini. Baik, untuk sementara itu dulu tentang berbasis proyek, nanti bisa kita kuatkan. Ini adalah untuk tambahan nanti kita bahan diskusi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi Jatmiko sudah menyampaikan kepada kita semua terkait dengan proses pembelajaran yaitu berbasis proyek. Nah, Ibu Bapak yang kami hormati, ini sudah sangat banyak partisipannya, sudah 20-an ya. Sudah ada yang tadi sempat live juga. Mohon mungkin pada saat penyampaian materi untuk mikrofonnya dimatikan terlebih dahulu. Karena memang terdengar tadi suara-suara yang ada di rumah Ibu Bapak. Jadi nanti kami akan memberikan kesempatan kepada Ibu Bapak untuk bertanya. Namun sebelumnya Ibu Bapak kalau mau bertanya, Ibu Bapak ketik saja di chatting itu. Nanti kami akan mencatat siapa yang bertanya lebih dahulu dan kepada siapa pertanyaan yang akan ditujukan. Ibu Bapak yang kami hormati, sebelum kita ke sesi berikutnya, ini ada narasumber yang kedua, yaitu Ibu Nova Sulasmianti. Beliau adalah PTP, tadi sudah kami perkenalkan, akan menyampaikan materi penilaian dari rumah. Jadi ini sangat dinanti-nanti oleh Ibu Bapak guru, di mana saja berada tentunya. Karena kita tidak mungkin mengumpulkan siswa kita, sudah barang tentu
penilaian kita dari rumah. Oleh karena itu, kepada Bu Nova Sulasmianti, halo, Bu Nova, Ya, siap. oke, Siap. persilakan untuk menyampaikan materinya sesuai dengan temanya. Silakan, Bu narasumber. Baik, terima kasih Pak Muzanif Alferi. Ini teman saya sama-sama PTP di LPMP Bengkulu. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin menyapa dulu di sini Bapak Ibu guru hebat ini ya. Alhamdulillah, selamat pagi Bapak Ibu guru yang ada di Provinsi Bengkulu dan sekitarnya. Juga selamat pagi buat teman-teman PTP yang alhamdulillah pagi ini bersedia bergabung bersama kami. Ada Mbak Diana, Mbak Yolanda, Pak Heri, Pak Bahtiar, wah banyak yang lain juga. Terima kasih teman-teman supportnya pagi ini sudah bergabung di Forum Jariah LPMP Bengkulu. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama saya akan langsung saja ke materi yang dibebankan ke saya. Ini mudah-mudahan menjadi pencerahan bagi Bapak Ibu guru terutama karena di masa pandemi COVID-19 ini Bapak Ibu dituntut untuk melakukan pembelajaran dari rumah. Mungkin dilanjut Pak Muzanif. Ya. Sebelumnya ini link materi saya, nanti Bapak Ibu bisa kunjungi link ini. Di sini saya sudah memasukkan materi berupa PowerPoint yang saya share di sini, juga beberapa video yang merupakan video tutorial untuk Bapak Ibu nanti bisa gunakan saat Bapak Ibu ingin membuat kuis atau membuat ujian yang dapat dibagikan kepada anak-anak didik kita walaupun dia di rumah, kita di rumah. Oke, lanjut Pak Muzanif. Ya, Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke materi ini, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa saat ini kita sedang berada di masa darurat. Kalau saya boleh bilang ini masa darurat. Sehingga pembelajaran yang seharusnya kita lakukan normal di sekolah-sekolah itu tidak bisa kita lakukan. Kita dipaksa, kita diharuskan untuk melakukan pembelajaran dari rumah. Nah, yang namanya pembelajaran dari rumah itu bukan hanya proses belajarnya, tapi include mulai dari bagaimana Bapak Ibu merencanakan pembelajaran, kemudian bagaimana Bapak Ibu melakukan pembelajaran, sampai bagaimana Bapak Ibu melakukan penilaian pembelajarannya ya dari rumah. Nah, penilaian pembelajaran itu merupakan salah satu cara untuk mengukur bagaimana keberhasilan proses pembelajaran. Artinya, kita sudah melakukan persiapan pembelajaran, kita sudah melakukan proses pembelajaran walaupun dari rumah, kita ingin tahu bagaimana keberhasilan proses pembelajaran itu, tentu kita harus melakukan penilaian pembelajaran. Next, Pak Muzanif. Seperti yang tadi saya bilang, karena pembelajarannya dari rumah, maka Bapak Ibu guru mulai dari merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, sampai melakukan penilaian pembelajarannya ya dilakukan dari rumah. Artinya walaupun kita di era darurat seperti sekarang, pembelajaran dari rumah, Bapak Ibu guru bukan berarti tidak melakukan perencanaan. Jadi perencanaan pembelajaran tetap dilakukan seperti biasanya, tapi memang tidak sesuai dengan mungkin yang kita harapkan di awal tahun ajaran kemarin, nyusun RPP-nya seperti itu. Mungkin sekarang banyak perubahan-perubahan dalam hal perencanaan pembelajaran kita. Kemudian dalam hal pelaksanaannya juga tentu sangat jauh berbeda. Karena kalau selama ini kita dominannya tatap muka, kita mengharapkan anak-anak bisa berinteraksi langsung dengan kita di kelas, maka di era COVID-19 ini maka pelaksanaannya berbeda. Kita lebih fokus pada pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi. Maka kalau saya bisa sampaikan di sini, pembelajaran itu memang boleh di mana saja, maka teknologi ini menjadi alat bantu yang tidak bisa kita abaikan atau tidak bisa kita tinggalkan. Intinya kalau kita ingin pelaksanaan pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik dari rumah, maka jalan satu-satunya kita harus memanfaatkan teknologi. Begitupun penilaian pembelajaran. Nah, penilaian pembelajaran ini juga untuk melakukannya dari rumah, tidak ada cara lain selain memanfaatkan kemajuan teknologi. Next. Ya. Bapak Ibu, penilaian pembelajaran yang saya fokuskan pada pembahasan hari ini adalah
penilaian yang fokusnya untuk menilai sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap pengetahuannya, aspek pengetahuan. Kalau aspek sikapnya mungkin nanti penilaiannya dalam yang lain. Khusus untuk aspek pengetahuan dan melakukannya bukan dengan cara penugasan mungkinnya lebih fokus pada bagaimana kita melakukan evaluasi pembelajaran itu dengan menggunakan instrumen penilaian. Walaupun penugasan juga tetap bisa kita lakukan, mungkin nanti ditugaskan membuat karya-karya apa, kemudian anak-anak juga diminta mengupload pada link yang sudah kita siapkan, itu juga bisa nanti kita lakukan di sini. Artinya untuk penilaian yang akan kita fokuskan hari ini, melihat sejauh mana peserta didik meningkat atau mengalami progres dalam hal aspek pengetahuannya. Tentu kita butuh instrumen penilaian. Next. Ya. Nah, Bapak Ibu, seperti yang tadi di awal saya sampaikan, mau tidak mau, suka tidak suka, untuk melakukan penilaian dari rumah ini kita butuh teknologi. Dan di era sekarang ini kita tidak akan kesulitan lagi, sudah banyak sekali aplikasi yang dapat kita gunakan, sudah banyak sekali aplikasi yang bisa kita kembangkan untuk melakukan penilaian dari rumah. Salah satunya ada Google Formulir, kemudian ada aplikasi ProProx, ya, ada Quizizz, dan berbagai aplikasi lainnya. Kita akan lihat salah satunya ada Google Form, next. Ya. Google Formulir ini merupakan sebuah layanan Google yang sangat bisa membantu kita, selain bisa untuk survei, ya, tadi Pak Muzani membuat absennya pakai Google Form, Bapak Ibu, maka Google Form ini bisa kita manfaatkan untuk membuat kuis online. Membuat kuis online yang bisa kita bagikan ke peserta didik, bukan hanya kuis yang dalam bentuk multiple choice, bentuk soalnya, tapi banyak bentuk soal yang bisa kita buatkan menggunakan Google Form ini. Kemudian juga melalui Google Form ini, Bapak Ibu bisa meminta anak-anak mengupload penugasan-penugasan yang diberikan, mungkin nanti untuk beberapa pelajaran seperti matematika, ya, anak-anak diminta membuat dulu tugasnya dalam kertas, kemudian mereka foto, terus diupload di link Google Form, itu juga bisa nanti. Jadi Google Formulir ini kalau saya bilang sangat multifungsi, termasuk juga bagi Bapak Ibu guru yang nanti ingin melakukan PPDB online, maka Google Form ini bisa menjadi salah satu solusi, Bapak Ibu. Lanjut. Ini langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk membuat kuis menggunakan Google Form. Ya, yang pertama tentu kita masuk ke Google Formulir, kita pilih ambil Google Form buat dan analisis survei, buka fitur formulir baru, kemudian kita siap bekerja di lembar kerja Google Form. Ya, Bapak Ibu nanti tinggal berikan judul kuisnya sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu, kemudian masukkan pertanyaan-pertanyaan yang ingin Bapak Ibu ketahui, kemudian juga setelah selesai Bapak Ibu membuat judul, membuat pertanyaan dengan jenis soal yang Bapak Ibu inginkan, bisa benar salah soalnya, bisa multiple choice, bisa uraian, bisa jawaban singkat, semua tersedia di sana, termasuk kalau Bapak Ibu ingin meminta anak-anak upload jawaban mereka dalam bentuk picture, misalnya mereka diminta membuat puisi, mereka diminta membuat cerpen atau apa, mereka bisa upload file ke dalam link Google Form yang sudah kita siapkan. Setelah selesai kita buat pertanyaan-pertanyaan tadi, kita bisa setel Google Form itu menjadi sesuai keinginan kita. Apakah anak-anak bisa membuat memberikan jawaban berkali-kali atau cukup satu kali, itu kita setel di fitur setelannya Google Form. Dan jangan lupa jadikan sebagai kuis, karena setiap pertanyaan yang sudah kita buat tadi, kita tandai mana jawaban yang benarnya kalau multiple choice. Kalau yang esai tentu kita nanti akan melihat jawabannya. Kenapa perlu ditandai mana jawaban yang benar dan yang salah? Karena aplikasi ini akan langsung mengolah data yang masuk. Nanti kita tinggal lihat bagaimana hasil kuis yang sudah dikerjakan oleh anak-anak kita. Setelah selesai membuat kuis, tentu link kuisnya bisa kita bagikan, bisa lewat grup WA, bisa lewat Google Classroom yang mungkin kita buka untuk anak-anak kita, ya gitu. Jadi
sangat singkat sebenarnya, simple pembuatannya, dan berikut ini ada tutorial yang sudah saya siapkan. Mungkin tidak perlu ditayangkan lengkap ya Pak Muzanif ya. Ya. Next Pak Muzanif ke tutorialnya. Ya, ini ada link video tutorialnya. Berikut ini adalah videonya, mungkin bisa dibuka sedikit saja, mungkin Pak Bu. Langsung ke tengah mungkin. Ya. Langsung ke tengah. Ya. Nah, maaf. Di dalam video tutorial ini saya sudah menjelaskan bagaimana membuat kuis menggunakan Google Form ini. Ini adalah link videonya. Kemudian video yang jadi juga sudah saya share ke Bapak Ibu melalui link yang di atas tadi, yang pertama di gg.gg tadi. Mungkin next saja Pak Muzanif. Baik Bapak Ibu, tadi salah satu aplikasi yang bisa Bapak Ibu gunakan adalah Google Form. Selain Google Formulir, ada aplikasi lain yang juga sangat bagus untuk Bapak Ibu manfaatkan sebagai ini artinya tidak hanya satu aplikasi yang digunakan, apalagi Bapak Ibu guru kita sekarang sudah sangat kreatif ya. Tidak cukup dengan satu aplikasi, artinya mungkin minggu ini pakai Google Form, minggu depan pakai ProProp, minggu depannya lagi pakai Quizizz dan lain sebagainya. Nah, yang kedua aplikasi yang juga sangat menarik bisa digunakan adalah ProProp Bapak Ibu. Aplikasi ini selain bisa buat kuis, juga bisa untuk survei, bisa untuk chat online, dan lain sebagainya. Bapak Ibu bisa silakan nanti mencoba masuk ke aplikasi ini. Sangat menarik karena setelah anak-anak mengerjakan kuis, mereka akan dapat sertifikat. Sertifikat dengan ada namanya, dengan ada nilainya sudah tertulis di sana. Insya Allah anak-anak akan senang kalau nanti Bapak Ibu Next, Pak Muzanif. Pak Muzanif? Sudah? Loading ya? Belum next kayaknya. Loading. Oh ya. Nah, termasuk ProProp ini juga saya sudah siapkan video tutorialnya. Bapak Ibu nanti bisa mungkin melihat video ini dengan linknya ini. Videonya ada di sini. Bisa mungkin dinyalakan sedikit Pak Muzanif, dihidupkan videonya. Masih muter kayaknya. Masih loading. Ya. Loading ya? Langsung, iya loading ini Pak. Belum nyampe, gambarnya masih sepotong. Nah ini dia. Ini ya Bapak Ibu, nanti bagi Bapak Ibu yang membuka video ini, di dalamnya saya sudah share bagaimana cara membuat kuis menggunakan ProProp ini, sampai bagaimana Bapak Ibu bisa melihat hasil pengolahan aplikasi ini, berapa siswa yang menjawab benar di nomor 1 misalnya, berapa siswa yang menjawab benar di nomor 2, kemudian juga rekap nilai semua siswa juga bisa kita lihat dari hasil pengolahan yang dilakukan oleh aplikasi ini. Jadi sangat simpel, walaupun nanti tidak belajar dari rumah, saya yakin Bapak Ibu akan sangat terbantu kalau gunakan aplikasi-aplikasi ini, Google Form, ProProp ini digunakan untuk melakukan penilaian. Ya, walaupun tidak belajar dari rumah, kita sudah belajar di sekolah normal seperti biasa, Bapak Ibu tetap bisa gunakan aplikasi-aplikasi ini untuk melakukan penilaian karena akan sangat membantu. Aplikasi ini akan langsung mengolah hasil penilaian yang kita lakukan, termasuk analisis itu ya, analisis butir-butir soal yang mana yang tingkat kesulitannya lebih, mana yang tingkat kesulitannya rendah, itu semua bisa dilakukan oleh aplikasi ini. Jadi begitu, nanti silakan Bapak Ibu tonton videonya dan silakan mencoba bagaimana memanfaatkan aplikasi ini untuk melakukan penilaian dari rumah maupun penilaian kalau nanti sudah masuk sekolah seperti biasa. Oke, next, Pak Muzanif. Ya, yang ketiga, ini aplikasinya yang juga bisa kita manfaatkan adalah Quizizz, Bapak Ibu. Nah, Quizizz ini bisa kita lakukan berbasis tatap muka, artinya kita bertatap muka dengan anak-anak, kemudian dia menjadi kuis interaktif. Begitu anak-anak jawab, kita tayangkan di layar, oh siapa sekarang yang progresnya di atas, progresnya di bawah. Nah, itu bisa digunakan saat nanti Bapak Ibu pembelajaran langsung di kelas. Tapi bisa kan dilakukan dari rumah? Bisa. Jadi menggunakan Quizizz untuk penilaian dari rumah itu juga bisa Bapak Ibu lakukan. Caranya,
sama seperti Google Form dan Proprop tadi, kita buat kuisnya di aplikasi Quizizz ini, kemudian kita atur kuis tersebut, kita bagikan linknya, kita atur mau berapa lama kuis tersebut main. Kalau udah selesai mungkin kita setting setengah hari atau 1 hari gitu ya. Dalam rentang setengah hari itu anak-anak boleh menjawab Quizizz ini dan terekam hasilnya. Kalau kita sudah stop kuis tersebut, maka anak-anak sudah tidak bisa memainkan kuis ini lagi. Untuk tutorialnya juga sudah saya siapkan di bawahnya. Next. Ya, ini adalah video tutorial untuk pemanfaatan Quizizz dalam membuat kuis atau penilaian yang bisa kita lakukan baik di rumah maupun nanti Bapak Ibu sudah melakukan pembelajaran normal di sekolah. Bapak Ibu mungkin itu 3 aplikasi yang bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk melakukan penilaian dari rumah ini. Dan saya garis bawahin lagi, yang pertama, untuk melakukan penilaian dari rumah mau tidak mau kita harus gunakan teknologi. Artinya gunakan aplikasi-aplikasi ini sehingga akan sangat membantu kita dalam melakukan penilaian. Kemudian yang kedua, aplikasi yang bisa digunakan banyak, Bapak Ibu, bukan cuma 3 ini, hanya 3 ini yang saya sharekan dalam kesempatan ini. Insya Allah lain waktu kita berbagi tentang yang lain. Saya kira itu, terima kasih. Nanti respon Bapak Ibu dalam forum ini. Kembali ke Pak Muzani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali Bu Nova. Materinya luar biasa, sepertinya faktual dengan kondisi saat ini, di mana para guru sangat membutuhkan beberapa aplikasi-aplikasi terkait dengan penilaian jarak jauh atau penilaian dari rumah. Tadi sudah 3 Bu Nova sampaikan, sangat lengkap sekali, ada materinya, bahkan sudah ada link tutorial. Memang Bu Nova ini kalau di LPMP Bengkulu terkenal rajanya tutorial. Jadi beliau channel tersendiri terkait dengan tutorial tersebut. Nanti kita share ya, Bu Nova ya. Kita share. Ya Pak, silakan. Ya, nanti kita share tutorialnya untuk seluruh peserta yang hadir di sini adalah bagian dari bonus Ibu Bapak yang ikut kegiatan ini. Kemudian penilaian ini semuanya gratis ya, Bu Nova ya, bisa diakses secara gratis. Ya, semuanya bisa diakses secara gratis. Oke, terima kasih Bu Nova atas materinya yang luar biasa, juga kepada Pak Edi Jatmiko tadi sudah menyampaikan kepada kita semua. Ibu Bapak yang kami hormati, ini sudah banyak sekali tapi pesertanya ada yang keluar masuk. Kembali kami ingatkan Ibu Bapak, jangan lupa mengisi link absensi yang ada di chatting kita, karena nanti disitulah nanti data yang akan kami gunakan kepada Ibu Bapak terkait dengan materi-materi yang akan kami kirim. Ya, mungkin nanti ada beberapa panduan-panduan yang terkait dengan pembelajaran online ini. Saya lihat di sini banyak sekali Bu Bapak guru ya yang sudah hadir di forum ini. Ada Pak Ustadz Epri tadi, Epri Delvin ya, yang saya tahu dia sudah sangat mahir menggunakan beberapa aplikasi, mungkin nanti bisa sharing tenis di lapangannya. Bapak yang kami hormati, sekarang tiba saatnya bagi kita untuk membuka sesi diskusi. Nah, kami akan melihat di chatting ini ada beberapa pertanyaan. Ini dari Pak Saprizal. Pak Edi bisa membaca chattingannya ya? Sudah. Malah sudah. Jadi di situ ada Pak Saprizal, Pak Saprizal. Dan Pak Dwi. Hah? Sama Pak Heri Dwi ada 2 pertanyaan dari Pak Saprizal 2, Pak Heri 2. Pak Saprizal, halo? Siap. Pertanyaannya cukup yang ditulis atau ada yang mau disampaikan secara langsung? Pertanyaannya cukup yang tertulis, Pak. Sementara cukup tulis saya. Cukup yang tertulis ya? Iya, yang tulis saja. Oke, Pak Saprizal. Nah, kemudian untuk Pak Edi juga ada dari Pak Heri ya? Ya, Pak Heri dibantu ada. Oke, Pak Heri. Kemudian di situ juga ada
Mohon maaf. Habis cuma dua yang nanya ke saya tadi. Oke, Lainnya ke Bu Nova lainnya. silakan Pak Edi untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Saprizal dan Pak Dwi. Pak Heri. Pak Heri ini dari Lampung nih Pak Edi. Oke. Ya, Oh ya. ya kami persilakan. Baik. Pak Eri, terima kasih sudah hadir dari jauh nih, dan juga Pak Saprizal, teman kantor juga ini. Tapi kalau lihat pertanyaannya tadi yang duluan nanya tadi Pak Saprizal, jadi sesuai dengan yang link tadi. Ya, Pak Saprizal lebih dahulu soal pertanyaan, dan kemudian alurnya juga pas kebetulan Pak Saprizal lebih dahulu nih. Jadi Pak Saprizal ini pertanyaannya adalah rancangan atau tema ini saya bacakan persis jadi tadi di PowerPoint. Jadi Pak Presiden menanya gini, apakah model pembelajaran proyek ini temanya disamakan atau berbeda antara masing-masing siswa? Tema yang kedua, pada tahap perencanaan apakah dipandu oleh guru atau diserahkan pada siswa? Lalu apa beda rancangan dan penjadwalan? Itu yang ditanyakan Pak Saif. Oke Pak Saif, saya jawab dulu. Pertama, yang menentukan tema itu murid atau guru. Tadi di langkah pertama sudah ada 3 cara. Jadi oleh guru murni boleh. Ini tergantung bagaimana level siswanya ini. Kalau siswanya mungkin belum terlalu sering pembelajaran yang host atau belum sering mengerjakan masalah-masalah, tentu setelah pemberian materi oleh guru, artinya sudah input materi, maka guru yang menentukan temanya bagusnya. Jadi bagi siswa-siswa yang belum terlatih untuk mendiskusikan hal yang baru atau menyelesaikan suatu pekerjaan, maka guru yang membimbingnya. Tapi kalau siswa sudah mulai terlatih, boleh guru dengan siswa. Nah, diskusi. Apalagi ada model link bisa chat seperti ini kan, antara siswa dengan guru. Kalau tidak pakai video karena video cenderung agak boros, pakai chatting group juga bisa jadi. Kemudian yang ketiga juga bisa ditentukan oleh siswa sendiri. Ya, siswa sendiri. Guru memberikan tema atau tugas yang khusus, yang kira-kira guru yang paling tahu ini bagaimana kemampuan siswa, silakan jelaskan sendiri. Itu nanti kan berhubungan dengan perancangannya. Kan dia setelah tentukan apa temanya, masalahnya atau proyeknya, maka siswa itu membuat rancangan kan. Nah, di rancangan itulah nanti bisa nampak sejauh mana penerjemahan terhadap tugas itu oleh siswa. Jadi bisa oleh guru, oleh siswa, dan guru oleh siswa. Lalu yang kedua, penjadwalan. Maksud apa bedanya jadwal dengan perancangan? Ini Pak Eja, kalau kita membuat suatu rumah, misalnya gitu kan, atau apa saja juga teman-teman guru yang lain, itu tentunya berbeda antara rancangan dengan penjadwalan. Kalau pertama perancangannya itu bikin fondasi dulu, bikin tiang-tiang dulu, ya, kemudian tiang. Kan tentunya dibikin jadwal. Oh, fondasinya minggu pertama, tiangnya minggu kedua. Gitu. Jadi perancangan itu kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, step-stepnya. Kalau proyek, ya misalnya proyek sederhana, saya pernah baca itu mendesain rumah hemat energi, misalnya gitu. Maka ada langkah-langkahnya dibuat, gambarnya pakai gambarnya, pemotongan pola-polanya, pembentukan polanya, pengelimannya, dan seterusnya. Lalu kapan pelaksanaannya itu dalam penjadwalan. Jadi agak berbeda antara perancangan dan penjadwalan. Jadi perancangan lebih dahulu, baru penjadwalan. Nah, gitu aja. Ya, mudah-mudahan clear. Saya sambung dulu dengan Pak Heri Dwianto ini. Oh, cara monitornya gimana? Wong ini kita sama-sama di rumah. Ya. Jadi ini nyambung dengan dialur tadi Pak Heri, setelah ditentukan proyeknya apa, setelah ada rancang jadwalnya, lalu dilaksanakan, itu kan, dilaksanakan. Nah, gimana monitoringnya? Kalau suasana seperti ini, monitoringnya dari rumah. Maka memang si siswa atau tim siswa, kelompok siswa harus punya jadwal lebih dahulu. Kalau misalnya kita ngajarnya guru senggel ini, Senin dan Kamis ngajar kita. Jadi anak-anak jadwalnya dibuat kan, Senin buat apa, Kamis buat apa, misalnya pertemuannya untuk 3 kali pertemuan atau 4 kali pertemuan. Maka monitoringnya adalah seorang siswa atau tim siswa menampilkan, ya kalau bisa seperti ini interaktif, kalau nggak bisa ya mengirimkan hasilnya kegiatan itu sesuai dengan jadwal. Nah, jadi
Jadi cara monitornya gitu, sesuai dengan jadwalnya. Saya Senin hari tanggal berapa itu sudah melakukan membuat gambar desain misalnya. Nah, itu dikirimkan, itu cara monitornya. Kemudian Kamisnya desainnya sudah selesai 50% dalam jadwal. Maka dikirimkan juga dilihat oleh guru. Nah, kira-kira seperti itu cara melakukan monitoringnya Pak Heri. Terima kasih dengan Bu Zanif jawabannya. Kalau mau bertanya lebih lanjut silakan aja. Assalamualaikum. Oke, terima kasih Pak Edi sudah menanggapi pertanyaan dari Pak Saprizal dan Pak Heri tadi. Kita buka sebentar nih, ada Pak Heri tadi. Halo Pak Heri? Halo, ya. Ya, Pak Heri, Pak Edi sudah menyampaikan jawaban dari pertanyaan Pak Heri. Namun kalau ada yang belum dirasa belum pas, nanti kita bisa diskusikan lagi ya Pak Heri ya. Apa yang disampaikan Ya. Pak Edi tadi. Halo? Halo ya. Sudah oke Pak? Oke. Oke, terima kasih Halo. Pak Edi. Mungkin Pak Edi, itu yang Ibu Tiar yang di bawah itu juga ada kaitannya dengan Pak Edi pertanyaannya. Tapi kita... Sebentar nih, Halo? Pak Tiar, Pak. sebentar Rambo masih ada penyelidik. Oh Pak Saprizal, silakan Pak Saprizal. Sebelum ke Bu Nova. Ya. Baik Pak Edi. Ya, Ya, terima kasih tadi jawabannya sudah lumayan, tapi ada yang belum begitu mencerahkan. Yang saya tanyakan pertama tadi misalnya tema kita atau materi kita dalam olahraga misalnya adalah bola basket misalnya. Ya. Nah, dalam bola basket itu terdiri dari beberapa submateri, misalnya ada dribbling, ada shooting, ada pivot dan lain sebagainya. Ya. Nah, apakah kita bagi masing-masing submateri itu dengan beberapa kelompok, atau minggu ini kita belajar tentang dribble dulu? Silakan proyeknya seluruh siswa atau seluruh kelompok itu dribbling aja. Atau kita bagi per kelompok itu masing-masing submateri seperti itu. Terima kasih. Oke. Pak Zanif, silahkan dijawab. Silakan Pak. Oke, Pak Sarja, terima kasih. Jadi kembali tadi, yang kondisi ini adalah kontekstual yang tahu gurunya, Pak Sarja. Jadi materi tentang dribbling, kemudian apalagi tadi istilah dalam basket itu yang paling tahu gurunya itu. Manakah yang lebih pas? Apakah digabung satu kesatuan dalam satu proyek atau dipisah-pisahkan? Ya. Mana yang lebih efektif? Apalagi suasana yang BDR seperti ini. Ya. Jadi tidak ada penentuan yang harus, ini nggak ada. Jadi guru yang paling tahu dengan kondisi siswanya. Bahkan antara siswa di Kota Bengkulu mungkin beda dengan siswa yang ada di Kertawu. Jadi seperti itu ya. Oke Pak Sefrizal, itu aja. Makasih. Terima kasih Pak Edi atas penjelasannya. Ada itu Bu Tiar. Bu Zanif, ada yang nanya lagi itu Bu Yolanda itu. Bu Yolanda. Ada kaitan dengan cara membuat secara berkelompok katanya. Gimana ini BDR-nya gitu. Ibu Yolanda. Kalian yang punya sekalian biar clear sekalian ya. Boleh, tidak apa-apa Pak Edi. Silakan Pak. Ya. Bu Yolanda mendengarkan mudah-mudahan ya. Jadi bagaimana cara membuat proyek secara berkelompok pada pelaksanaan BDR. Jadi memang kita dilarang berkumpul saat ini beberapa orang yang tidak dikenal, Kalau satu rumah ya boleh. Ini siapa yang aktif mic-nya? Pak Bu Yolanda didengarkan dulu ya, mic-nya dimatikan dulu siapa yang aktif ya. Oke. Jadi kalau bikin proyek kelompok dalam BDR, tentu kerjasamanya juga diatur supaya dalam sama-sama BDR, misalnya satu kelompok 3 atau 4 orang, maka mereka mengerjakannya juga tentu melalui daring atau ya bahasa kita chatting dengan WhatsApp lah ya, WhatsApp atau dengan medsos yang lain. Karena anak-anak itu lebih pintar dari gurunya kadang-kadang, bisa punya Instagram, bisa punya apa lagi yang gurunya kadang-kadang kurang gaul kan. Itu kalau memang tidak bisa bertemu. Tapi kalau masih ada kemungkinan bertemu, berdekatan dan orang tuanya mengizinkan, ya oke saja. Ya, tergantung daerahnya. Kalau daerah-daerah yang benar-benar clear, belum ada tanda merah, artinya belum ada, ini kan suasana yang BDR kan, belum ada yang pandemiknya sampai ke daerah itu, mungkin berkumpul 2 orang, 3 orang masih bisa nih.
Ya, anak saya ini sama waktu kemarin kuliah ngerjakan tugas, ke rumah 3 orang ke rumah ini ngerjakan tugas ini. Seperti ini juga, BDA dari rumah juga seperti itu. Ya, jadi disiasati kalau nggak mungkin berkumpul pakai online. Itu Bu Yulia, tapi Bu Yolanda maaf. Kalau bisa berkumpul ya berkumpul, tergantung proyeknya, tergantung suasana siswanya. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Edi Jatmiko sudah menanggapi pertanyaan dari Bu Yolanda. Assalamualaikum Bu. Bu Yolanda? Oh, nggak terhubung. Iya Pak Sanip, iya. Iya, Sip, ada. sip. Halo. Silakan, jika ada mau dikonfirmasi. Iya cukup, iya cukup. Iya cukup, cukup. Cukup. Terima kasih Bu Yolanda ya. Halo. Iya. Terima kasih Bu Yolanda ya. Ya, makasih. Iya. Selanjutnya kita ke Bu Nova dulu ya. Bu Nova? Baik, siap. Ya, itu ada beberapa pertanyaan itu dari Pak Saprizal. Objektivitas penilaian Ya. katanya. Ya, kemudian ada juga Oke. dari Ibu Tiar ya. Penilaian dengan Pak Tiar, Pak. Oh, Pak Pak Tiar. Bahtiar. Ya, penilaian berbasis Pak Bahtiar. proyek. Ya, Pak Bahtiar. Sebenarnya Pak Edi deh. Ya, itu mungkin nanti Bisa juga. digabung dengan Pak Edi juga, nanti perlu melengkapi pertanyaan itu. Kemudian ada Baik. beberapa juga mungkin yang terhubung, silakan Bu Nova. Baik, terima kasih Pak Muzani. Bapak Ibu, terima kasih responnya luar biasa. Yang pertama buat Pak Safrizal ini yang nanya pertama, bagaimana kita mengatasi terkait objektivitasnya. Tentu karena anak di rumah, kita nggak tahu anak nyontek atau tidak gitu ya. Tapi artinya nyontek dalam artian dia kerja sama teman atau enggak ya, kita nggak tahu dalam hal itu. Cuman paling tidak di sana kita mungkin bisa memberikan pengarahan atau pengantar di grup Google kita atau di grup WA kita atau di Google Classroom kita untuk penilaian, mohon untuk dikerjakan sendiri-sendiri seperti itu Pak Safrizal, supaya mereka tidak bekerja sama antar teman sehingga benar-benar bisa kita lihat sejauh mana pemahaman masing-masing peserta didik kita. Kemudian juga cara yang lain, kita bisa membuat pengaturan waktu tayang kuis kita atau penilaian ini tidak berlama-lama. Artinya kesempatan mereka untuk bekerja sama atau bekerja sama dengan teman terlalu rentang waktunya lama, bisa kita atasi dengan di dalam aplikasi itu sudah ada pengaturan waktu tayang dari kuis tersebut. Mau berapa jam, mau 1 jam kah, 2 jam kah, atau 3 jam. Mungkin itu salah satu langkah yang bisa kita ambil untuk mengatasi permasalahan yang tadi disampaikan Pak Safrizal terkait objektivitasnya. Kemudian di sini Pak Elvin minta dibagiin linknya sudah saya bagikan itu di materi, nanti juga akan dibagikan kembali oleh Pak email juga ya. Muzani. Ya. Kemudian ini ada Pak Bahtiar. Makasih Pak Bahtiar udah bergabung bersama kami di tengah kesibukannya. Pak Bahtiar menanyakan tentang Penilaian. bagaimana cara melakukan penilaian untuk pembelajaran berbasis proyek. Artinya anak-anak punya proyek, kita mau menilai proyek itu sementara kita nggak bisa ketemu anak. Ini nyambung langsung ke pertanyaannya Pak Heri, kayaknya yang di bawah. Makasih Pak Heri sudah mengingatkan saya bahwa penilaian itu tidak hanya fokus pada satu aspek, tapi justru fokusnya kepada sekarang ini justru lebih fokus pada yang aplikatif kehidupan, yaitu dalam hal keterampilannya mungkin. Makasih Pak Heri sudah mengingatkan ini. Untuk penugasan kepada anak-anak, terutama yang berbasis proyek, kita bisa menilai hasil karyanya. Mungkin anak-anak disuruh merekam hasil karyanya, kalau itu dalam bentuk mungkin mereka diminta melakukan gerakan tarian misalnya, atau melakukan gerakan apa kalau olahraga misalnya ya, mereka diminta merekam, kemudian rekaman videonya dikirimkan ke kita dalam bentuk video itu, dikirim ke Google Classroom atau dikirim ke WA kita atau dikirim ke Google Form tadi yang tadi saya katakan juga. Berbagai bentuk penugasan bisa di-upload dalam Google Form atau Proprop tadi. Nah, Bapak Ibu guru bisa
meminta anak-anak mengirimkan rekaman, mengirimkan picture, mengirimkan mungkin bahan tayang yang menjadi tugas mereka itu dalam link tugas yang sudah kita berikan. Mungkin itu sedikit, nanti kalau kurang jelas Pak Batiar mungkin bisa langsung ke Pak Edi terkait pembelajaran proyek bagaimana menilainya. Kemudian untuk Bu Mega hebat sudah melakukan penilaiannya pakai Google Form. Kemudian di sini beliau bertanya apakah perlu dibatasi waktu? Kalau menurut saya sangat perlu supaya anak-anak tidak keenakan gitu ya, karena kalau Google Form-nya kita berikan bebas saja mungkin dalam waktu 1 minggu, nanti tidak bisa kita lihat kesungguhan anak-anak dalam menjawab penilaian itu. Mungkin perlu kita batasi 2 jam atau 3 jam, itu kan bisa kita komunikasikan terhadap anak-anak supaya mereka tidak terlewat dalam menjawab soal tersebut. Silakan buka link tugas ini dan waktu mengerjakan hanya jam sekian sampai jam sekian. Itu sangat perlu kalau menurut saya Bu Mega. Kemudian masih ada pertanyaan lagi enggak ya? Habis ya Pak Mazanib? Yang Pak Heri sudah langsung saya komentarin di atas tadi ya Pak Heri, terima kasih. Saya sangat setuju Pak Heri, yang tadi saya sampaikan bukan berarti kita hanya menilai pengetahuan anak saja, kita juga memang sangat penting menilai bagaimana perubahan pemahaman mereka akan keterampilan-keterampilan yang juga mereka harus kuasai, terutama di era seperti sekarang ini. Anak-anak memang difokuskan justru bagaimana mendapatkan pengetahuannya yang lebih aplikatif kehidupan, seperti yang disampaikan oleh Pak Men kita. Mungkin itu, Pak Muzanib kayaknya udah semua ini. Kak, sebentar lagi. Atau masih ada yang terlewati? Bu Nompa sudah? Sudah jawab? Udah kayaknya. Sudah, oke. Ada satu Udah, ini. ya. Terima kasih dulu Bu Nompa. Sama-sama. Pak Edi itu ada yang bertanya terkait dengan penilaian berbasis proyek. Pak Bahtiar tadi. Mungkin bisa melengkapi Pak Edi? Pak Heri atau Bahtiar? Pak Heri ya kayaknya, bukan? Pak Bahtiar, Pak Edi. Pak Bahtiar. Pak Bahtiar itu yang dari Sulawesi ya. Ya. Aku nggak nampak ininya, mana dia? Tulisnya dia. Bahkan Di lebih atas. aplikasinya nih. Ya. Ada Pak Bahtiar. Bagaimana melakukan penilaian berbasis proyek itu? Proyek. Ya, apa? Penilaian. Ya, Oh iya. proyek. Iya. Oke. Baik. Pak Bahtiar juga, Pak Heri juga ini kayaknya nih agak nyambung juga tentang penilaian juga bisa jadi. Ya. Jadi penilaian dalam berbasis proyek memang sangat nyambung ya dengan pembelajaran berbasis proyek. Jadi penilaiannya tidak sekali, kalau pembelajaran berbasis proyek itu bisa beberapa kali pertemuan, maka penilaiannya bisa penilaian pengetahuan, bisa juga penilaian keterampilan, bahkan sikap sebenarnya. Tapi untuk daring, kita untuk sikapnya juga agak susah, pengetahuan juga tidak pas, memang enaknya di keterampilan ya, paling enak. Jadi begini, berbasis proyek ini kalau mau diakan penilaian, bukan di akhir saja, tetapi kan ada tahapan namanya penentuan proyeknya. Tahapan kedua adalah perancangannya. Nah, pada saat perancangan inilah bisa dipresentasikan lebih dahulu, atau dikumpulkan, atau apalah namanya dilihat oleh guru, bisa dinilai. Nilai mungkin kita harus bikin rubrik penilaiannya dulu, apakah ini ambil rubrik penilaian macam-macam isinya ya, bisa misalnya tentang inovasinya, kemudian kebaruan idenya, lalu ketelitiannya. Saya kebetulan hari ini tidak membuat tentang forum rubrik penilaian hari ini kebetulan. Jadi pada saat presentasi perencanaan bisa dinilai, nilai pertama. Kemudian hasil perencanaan itu disimpan nanti juga jadi nilai portofolio, ya, portofolio disimpan. Jadi tetap disimpan di portofolio. Penilaian juga, penilaian keterampilan, pengetahuan bisa, portofolio bisa. Kemudian setelah berjalan, pelaksanaan dilakukan, setelah dilakukan monitoring, juga dilihat lagi apakah pelaporan yang dilakukan sesuai dengan jadwalnya, itu juga bisa diambil penilaiannya di sana. Ya. Kemudian kegiatan proyek pas pelaporan itu diambil dan bisa dikumpulkan ataupun bisa didokumentasikan, itu juga bisa menjadi nilai portofolio, ya, portofolio. Jadi sekali kerja bisa mengambil pengetahuannya sekaligus penilaian portofolio. Ya. Kalau sikap saya belum bisa mengamatinya bagaimana dengan sikap, karena ini sikap itu
paling pas adalah dengan observasi atau pengamatan langsung. Ya, kalau seperti ini agak susah sikapnya itu. Makanya sesuai edaran Pak nomor 4 Pak Mas Makarim ya, itu memang ada kompetensi-kompetensi keterampilan yang agak sedikit berbeda dengan capaian kognitif di dalam KD-KD atau di dalam kurikulum kita. Agak sedikit out of the box istilahnya dalam proyek ini kalau bisa. Begitu Pak yang dari ini Lampung ya. Mudah-mudahan bisa Pak menjawab. Heri dan Pak Batia. Oke, Pak Edi. Cukup Pak. Terima kasih Ya. Pak Edi dan Bu Nova sudah menyampaikan materinya dan sudah menanggapi beberapa pertanyaan dari para peserta, di mana tadi sudah dijelaskan dengan cukup jelas oleh Pak Edi bagaimana pembelajaran berbasis proyek beserta dengan langkah-langkahnya. Secara lengkap nanti Bapak, materi tersebut akan kami kirimkan pada Ibu Bapak ke alamat email yang sudah Ibu Bapak isi di link absensi. Jadi jangan lupa sekali lagi kami mengingatkan untuk mengisi link absensinya. Kemudian Bapak, tadi juga Bu Nova Sulasmianti telah memberikan beberapa strategi dan aplikasi untuk penilaian dari rumah. Bapak juga nanti bisa secara lengkap ya bisa mendapatkan tutorial dari penjelasan Ibu Nova, juga akan kami kirimkan ke link email Ibu Bapak. Memang betul sekali Pak Heri tadi sudah memberikan masukan bahwa landasan dari Kemdikbud untuk pembelajaran di rumah ini adalah surat edaran ya nomor 4 tahun 2020 terkait dengan salah satu poinnya di poin nomor 2 itu adalah bahwa pembelajaran itu pembelajaran dari rumah. Dan yang dikedepankan adalah ya pembelajaran di rumah ya Pak ya. Ya itu jarak jauh. Ya. Salah satunya medianya adalah media pembelajaran online. Di situ ditekankan adalah cakapan hidup dan pengalaman bermakna. Artinya, selain pengetahuan, kita memang disarankan juga untuk memberikan tugas-tugas yaitu terkait dengan kecakapan hidup dan pengalaman yang bermakna. Dengan terus melakukan komunikasi baik sosial ataupun komunikasi dengan orang tua, sehingga anak-anak tidak terbebani dengan tugas-tugas akademis atau misalnya textbook saja, tapi kita juga perlu melakukan pengamatan-pengamatan termasuk berbasis proyek itu. Jadi misalnya memoto, mengamati dan seterusnya. Jadi Ibu Bapak bisa kita sampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh kedua narasumber hari ini memang tepat sesuai dengan kondisi kita, yaitu pembelajaran dari rumah. Mungkin itu dari kita semua, tapi sebelum kita tutup, Pak Edi Jatmiko bisa menyampaikan kata-kata penyemangat kepada Bapak Ibu Guru yang saat ini sedang melakukan pembelajaran di rumah, juga teman-teman dari beberapa daerah yang hadir pada kesempatan ini. Silakan Pak Edi. Baik. Ya. Jadi kalau boleh sebelum penyemangat terakhir ini masih ada waktu beberapa menit. Boleh. Tolong dibuka saya tadi yang Putus-putus Pak Edi. Buat terakhir itu, kalau masih bisa tampilkan slide Pak Edi. Halo. Ya, slide tadi, PowerPoint. Oh, PowerPoint. Yang halaman berapa Pak Edi? Oh, ini kayaknya ada gangguan jaringan ya. Saya nggak mendengar. Oke, baik. Pak Edi nih, agak putus-putus Pak Edi. Oh, nggak kedengaran ya? Halo? Ya. Lagi ada kegiatan nggak? Oke. Yang terakhir aja Pak Menteri. Yang halaman terakhir. Sikat, ini? Oke. Ya, betul. Oke. Bapak Ibu, jadi pembelajaran berbasis proyek ini sebenarnya sangat mendukung dengan pembelajaran abad 21, terutama abad 21, dan juga tentang pembelajaran STEM. Ya. Dan itu semua sudah hot. Jadi bagaimana STEM itu Science, Technology, Engineering, dan Matematik, bahwa dalam pembelajaran STEM ini seorang siswa harus membuat rancang bangun, desain perancangan. Jadi kuatnya STEM di situ, rancangan. Jadi yang merancang itu
LKS-nya kalau dulu adalah guru, sekarang kalau bisa siswanya. Maka tadi bisa oleh siswanya yang merancang siswanya, tapi kalau temanya boleh gurunya ya. Jadi itu, jadi STEM masih nyambung. Juga menguatkan dengan keterampilan berpikir abad 21, critical thinking, creativity, kolaborasi, komunikasi, karena dia harus menetapkan hasilnya, mempresentasikan perencanaannya, dan seterusnya, dan melakukan riset, penelitian-penelitian, dan menyelesaikan suatu masalah. Jadi Bapak Ibu, pembelajaran berbasis proyek ini biasanya disosialisasikan lebih dahulu di K13 sebelum STEM dan pembelajaran bersatu. Nah, jadi memang sangat mendukung itu. Baik, itu sebagai penguat saja. Selanjutnya ada satu kata-kata penyemangat bagi kita semuanya ini barangkali. Kalau mau panen cepat, kita bisa bertanam kecambah, Bapak Ibu. Tanamnya cuma 3 hari, 4 hari panen. Tapi kalau udah seminggu ke atas busuk gitu. Tapi kalau mau panennya enggak 3 bulan, 4 bulan, 100 hari, nanam jagung dan padi kayaknya. Ini sebagai kayak Pak petani ya. Tapi lebih banyak panennya ini kan, besar. Tapi ada yang lebih hebat lagi, kayak petani kawan-kawan kita di Muko, di Bengkulu Selatan. Mereka pintar, menanam sawit, menanam karet. Panennya bisa berpuluh tahun, ya panjang. Nah, khusus bagi teman-teman guru, termasuk kawan-kawan di pendidikan ini, ada panennya yang lebih panjang lebar. Itu tanam kesungguhan, tanam keseriusan dalam pendidikan ini, insya Allah panennya Ba'dal Mamat masih ada. Ya. Jadi ada 3 hal yang ketika manusia meninggal itu tidak putus amalnya, satunya ilmu yang bermanfaat. Nah, mudah-mudahan Ibu, ini memberi semangat kita, walaupun suasana BDR, suasana dalam, kalau kita mengatakan ada semacam suasana yang mencekam ya, tetapi tetap semangat. Insya Allah kita berdoa pada Allah, bahwa suasana ini segera berlalu dan juga segera kita bisa berpuasa tetap dengan semangat seorang guru yang ingin berusaha mencerdaskan siswanya sehingga menjadikan ilmunya bermanfaat bisa kita panen sepanjang hidup dan setelah kematian. Demikian Pak Muzani, terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya penampilan pada pagi ini. Kalau mudah-mudahan ada yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bu Nopah. Baik, terima kasih Pak Muzani. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi Bapak Ibu guru yang ada di Provinsi Bengkulu dan sekitarnya, dan terkhusus buat teman-teman tercinta, teman-temanku PTP se-Indonesia yang alhamdulillah bisa banyak yang hadir di pagi ini. Terima kasih atas supportnya. Semoga PTP ke depan makin jaya dan makin banyak karyanya yang bermanfaat untuk dunia pendidikan. Yang pertama. Terus yang kedua, buat Bapak Ibu guru semua, walaupun kita belajar dari rumah, proses pembelajaran tetap bisa kita upayakan menjadi pembelajaran yang baik, yang asik dan bermakna, mulai dari bagaimana kita merencanakan pembelajaran itu dengan baik, melakukan pembelajaran itu dengan menyenangkan, dan menilai pembelajaran itu dengan sebaik-baiknya. Dan mau tidak mau, di era digital seperti sekarang ini, kita tidak bisa lagi anti teknologi, mulai dari kita merencanakan pembelajaran, melakukan pembelajaran, sampai melakukan penilaian pembelajaran itu, kita harus memanfaatkan kemajuan teknologi supaya kita mendapatkan berbagai kemudahan dan juga hasilnya bisa lebih maksimal. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf atas keterbatasan dan kekurangan saya. Kita semua berdoa dan berharap pandemi COVID-19 ini segera berakhir, kita bisa beraktivitas dengan normal seperti sedia kala, kita bisa menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini dengan baik dan sukses. Mari kita sama-sama berdoa dan tidak henti-hentinya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang kami hormati, demikian tadi penyampaian materi diskusi kita, kemudian sudah ditanggapi oleh narasumber. Di mana kita pada saat ini adalah di akhir kegiatan kita Forum Jariah 2. Kami berharap Ibu Bapak bisa mengikuti forum-forum selanjutnya, karena insya Allah kami akan terus berbagi, men-sharing pengetahuan di antara kita kepada Ibu Bapak semua, baik terkait dengan panduan-panduan pembelajaran, mungkin buku-buku terkait dengan pendidikan akan kami share kepada Ibu Bapak, atau mungkin ada penelitian-penelitian terbaru terkait dengan pendidikan, terkhusus di masa pandemi COVID-19 ini.
Oleh karena itu Ibu Bapak terus ikuti forum pembelajaran online atau seminar online Widya Iswara dan PTP LPMP Bengkulu. Ibu Bapak, mungkin sebelum acara kita tutup, ini ada Bu Kasih, Bu Tuti Ramadanti mungkin bisa memberikan arahan atau kata-kata motivasi kepada kita semua. Silakan Bu Tuti. Itu mikrofonnya sudah saya buka. Atau sedang ada kesibukan ya? Lagi ada kesibukan, Bu Kasih? Oke. Belum ada tanggapan? Ya, Ibu Bapak mungkin karena Ibu Kasih LPMP Bengkulu mungkin sedang ada kesibukan, belum bisa memberikan beberapa sambutan kepada kita. Oleh karena itu, untuk kegiatan hari ini, kita cukup akhiri sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan, mungkin baik secara teknis, tahapan-tahapannya mungkin belum sempurna. Kami membuka seluas-luasnya masukan dari Ibu Bapak agar acara ini lebih sempurna. Untuk pemateri-pemateri yang akan datang, kami akan menampilkan narasumber-narasumber yang insya Allah yang tidak kalah ya, luar biasanya dari pemateri-pemateri pada hari ini. Demikian saja. Mohon maaf atas segala kekurangan, tapi sebelum diakhiri, saya ada pantun. Memang enak buah semangka, dibuka warnanya merah. Tetap semangat belajar di rumah, basmi corona, bersama kita bisa. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Oke, itu supaya ramai saya buka semua itu. Jadi bisa ngomong semua sekarang. Sambil pergi. Izin meninggalkan ruangan. Oke, silakan. Terima kasih teman-teman PTP terutama yang telah hadir. Nanti dikirim di email ya. Materi-materinya kita kirim ke email. Ada Pak Supama? Jangan dulu keluar Pak Supama. Pak Pama? Ya. Ya. Ini masih Pak Edi sudah keluar belum Pak Edi? Pak Edi? Pak Edi masih ada. Ini Pak Supama. Mungkin bisa persiapkan materi-materi untuk kegiatan selanjutnya nih Pak Pama. Mudah-mudahan tetap berlanjut. Untuk sementara ini sesuai dengan judulnya Forum Jariah. Mudah-mudahan menjadi amal jariah. Kalau kita sudah sharing teman-teman guru. Gimana Pak Pama? Kasih masuk. Halo. Ya, halo. Silakan Pak Pama. Oke, nanti nyusul aja. Saya menyimak lagi dulu. Menyimak dulu. Ya. Siap untuk materi yang selanjutnya ya. Ya. Pak Repi juga tuh. Sewaktu-waktu Oke. nanti kita undang duta rumah belajar, Pak Repi. Pak Repi. Oke, saya pamit dulu Pak Busanes ya. Boleh. Silakan Pak Repi. Ini hanya menyapa aja. Pak Repi? Oh, enggak ada. Suaranya enggak Udah kayaknya. dengar. Oke ya. Udah live kayaknya. Oke nih, makasih ya nih. Ya, insya Allah jadwal selanjutnya akan kita sharing lagi. Ya, Oke. ya. Terima kasih. Mudah-mudahan pesertanya lebih banyak lagi. Izin live ya. Oke, terima kasih ya. Kita akhiri kegiatan kita. Alhamdulillah sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.